ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah jamaah salat subuh Masjid Jami At-Tawbah yang Allah sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita kembali melanjutkan kajian kita terkait dengan masalah waris. Ya, pada pertemuan bulan yang lalu kita sudah membahas mengenai kenapa kita wajib belajar faraid. Mengapa kita wajib belajar faraid? Yang pertama alasannya adalah kenapa? Karena kenapa wajib kita belajar faraid? Kenapa? Yang pertama karena adanya ancaman kekal di dalam neraka. Ya, ini ancaman kekal di neraka. Jadi Allah yang mengancam secara langsung kenapa bagi orang-orang yang tidak menjalankan syariat waris ini, ya Allah ancam dengan ancaman kekal neraka. Ya, dalam Quran surat An-Nisa ayat yang ke-14 ini, bahwa yang sudah Allah sudah ada dahulu kebenaran khalidan fiha walau ada mu'min. Jadi dia garis yang merah itu menunjukkan yudkhilun nar kekal, dia masuk dalam neraka khalidan fiha kekal dalamnya. Kemudian alasan yang kedua, kenapa kita wajib belajar faraid? Karena Allah ingin menjelaskan secara langsung. Ya, jadi syariat waris ini yang menjelaskan secara langsung adalah Allah. Ya. Jadi yang mengatur siapa yang mendapatkan setengah, seperempat, seperdelapan, 2/3, 1/3, 1/6 itu adalah Allah. Ya. Bukan Nabi Muhammad. Ya. Hal ini berbeda dengan syariat-syariat yang lain. Ya. Ketika Allah mewajibkan sholat, ya tentang bagaimana cara sholat itu Rasulullah yang mengajarkan, ya bukan Allah yang mengajarkan. Kemudian yang ketiga, ini ayatnya dari ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-14, ya, dan 176 An-Nisa. Detailnya. Yang ketiga, kenapa kita wajib belajar faraid? Karena perintah Nabi secara khusus, ya perintah Nabi secara khusus. Rasulullah SAW bersabda, "Ta'ala al-faraid wa'allimha." Ya, pelajari ilmu faraid dan ajarkan. Jadi bukan cuma belajar, tapi ajarkan juga. Minimal kita ajarkan kepada keluarga kita. Minimal kita ajarkan keluarga kita. Ya. Oke, kenapa kita wajib belajar dan mengajarinya? Karena ternyata ilmu waris ini fa'innahu jismul ilmi, separuh daripada ilmu yang ada di dunia ini. Ya, bobotnya itu separuh dengan ilmu yang ada. Ya. Kemudian alasan yang lainnya bahwa insa, ya ilmu faraid itu ilmu yang sering diabaikan oleh manusia. Ya, bahwa insa ummati, dan ilmu waris ini adalah ilmu yang nanti pertama kali akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dari baik, yang keempat, ya kenapa kita wajib waris? Waris ini kenapa? Karena akan terjadi potensi kita makan harta halal kalau kita tidak mengetahui tentang wasiat waris ini, berapa ya bagian kita berapa ya akan berpotensi makan harta halal. Ya, kalau tidak sesuai dengan pembagian sesuai syariat, maka akan berpotensi makan harta halal. Kemudian yang kelima, alasan adalah karena langkanya ilmu waris. Ya, langkanya ilmu waris. Ya. Sampai-sampai Rasulullah SAW ya mengatakan nanti suatu saat akan ada masa di mana orang ketika dia mau menyelesaikan perselisihan terkait masalah waris, tidak mendapatkan satu orang pun untuk bisa menyelesaikannya. Ya.
sebagaimana kalian mempelajari Al-Quran. Ya, ini perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lalu yang ketujuh, alasannya kenapa kita baca fawaid, karena ini untuk mencegah terjadinya perpecahan keluarga. Ya, kalau semua keluarga, anggota keluarga kita ini memahami tentang fawaid, maka insya Allah ya perpecahan di antara keluarga itu akan bisa dihindari. Perpecahan akan dihindari. Tapi kalau ada satu orang saja, ya satu orang saja di antara keluarga kita yang tidak tahu tentang fawaid, ya ini bisa menjadi potensi konflik dalam rumah tangga dalam keluarga kita. Ya. Makanya segera kita belajar dan mengajarkan, supaya semua anggota keluarga kita ini mengetahui tentang ilmu waris itu sendiri. Ya. Ya. Karena kalau dia nggak tahu, misalkan bisa saja dia mengambil hukumnya hukum barat, ya. Dia mengambil hukum adat, ya. Hukum adat itu hukum adat belum tentu sama dengan hukum Islam, ya, dalam masalah waris. Kemudian yang berikutnya yang ke-8, alasannya karena mudah dan sederhana. Ya, mudah dan sederhana. Memang belajar waris itu mudah. Kenapa? Karena hitungan matematikanya nggak susah. Ya, cuma 1 dikurangi misalkan 1/4, ya, 1 dikurangi 1/8. Gampang kan ya? Nggak pakai sin cos tangan juga, matematikanya. Ya, dia cuma 1 dikurangi 1/8 berapa? 7/4. Ya, ini anak kelas 3 SD juga tahu. Ya, jadi jangan kita anggap belajar fawaidnya ada pelajaran yang susah, ini sederhana. Ya. Baik, yang ke-9 di sini banyaknya penyimpangan, ya, yang ada dengan masyarakat kita. Nah, sekarang kita akan lihat, ya, penyimpangan apa saja yang terjadi di tengah masyarakat kita. Nah, di sini kenapa ya? Tadi ini kesimpulannya dari semuanya ya. Penyimpangannya di sini kita lihat. Yang pertama penyimpangan yang sering kita temukan di mana anak laki-laki itu disamakan dengan anak perempuan. Ya, ini banyak ya di tengah-tengah masyarakat yang menganggap bahwa sudah anak laki-laki itu bagian sama dengan anak perempuan. Ya, padahal ya kalau kita lihat di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayyain." Jadi yang Allah wasiatkan ya kepada kita ya dalam urusan waris ya terhadap anak-anak kita, kalau katakan lidzakar mithlu hadzil unsayyain, ya, bagian anak laki-laki itu adalah 2 kali bagian anak perempuan. Ya, 2 kali bagian perempuan. Bulan lalu saya sudah jelaskan secara detail kenapa di situ Allah menggunakan bahasa lidzakar, tidak menggunakan lidzal. Ya, kenapa? Karena penekanannya di sini adalah pada ya alat kelaminnya. Jadi penekanannya pada alat kelaminnya. Jadi kalau ada orang yang perangainya perempuan tapi alat kelaminnya laki-laki, maka kedudukannya itu ketika dia menjadi ahli waris, ya kedudukannya sebagai ahli waris laki-laki. Atau sebaliknya orang yang perangainya adalah seperti laki-laki tomboy gitu ya, tapi dasarnya dia jenis kelaminnya perempuan, maka ketika dia menjadi ahli waris, posisinya dia sebagai ahli waris perempuan, gitu. Ya, jadi penekanannya kepada alat kelamin, bukan kepada perangai atau karakternya. Ya, ya sekalipun dia punya kumis, gitu. Kalau alat kelaminnya perempuan, dia perempuan. Ya, atau berbaliknya laki-laki, sekalipun dia punya dada perempuan, gitu ya, gemulai, tapi kalau memang dasarnya dia kecil, apa alat kelaminnya laki-laki. Ya. Yang bermasalah itu adalah ketika alat kelaminnya ada 2, ya kan? Ada alat kelamin laki-lakinya, ada alat kelamin perempuannya, itu bermasalah. Ya, ini yang dalam bahasa begini ya disebut dengan khunsa.
Ya, khunsa itu adalah banci yang mempunyai dua alat kelamin. Laki-laki punya, perempuan punya. Ya, ada nggak kira-kira di dunia ini? Ada? Hah? Ada? Yang mulia. Belum lihat. Ya, kalau seandainya di dalam fikih itu dibahas tentang khunsa, berarti ada kemungkinan terjadi di mana orang memiliki dua alat kelamin. Ya. Nah, ketika memiliki dua alat kelamin tersebut, ya maka ya yang jadi permasalahan itu adalah alat kelaminnya ini kalau dua-duanya berfungsi, Pak. Ya, yang laki-laki berfungsi, perempuannya berfungsi. Ya, kadang dia pipis dari yang laki-laki, kadang dia pipis dari yang perempuan. Ya, kadang dia menstruasi, kadang dia tidak menstruasi. Ya, dua-duanya berfungsi. Ini disebut dengan khunsa muskil. Ya, jadi banci yang bermasalah. Nah, kalau banci yang bermasalah sini kan pembahasan tentang warisnya itu berat, panjang ini. Ya, tapi kalau seandainya ya banci yang tidak bermasalah, artinya dari dua alat kelamin yang dia miliki, ya hanya satu yang berfungsi, maka namanya ghairul muskil. Ya, khunsa ghairul muskil, tidak ada masalah. Sehingga dalam pembagian warisnya pun kita nggak akan sulit. Ahli waris banci yang bersangkutan itu akan dianggap sebagai ahli waris, ya, sesuai dengan alat kelamin yang berfungsi. Kalau alat kelamin yang berfungsinya adalah alat kelamin laki-laki, ya maka dia laki-laki, itu sebagai ahli waris laki-laki, gitu. Ya. Nah, jadi yang dipermasalahkan dalam fikihnya itu adalah kalau dua alat kelaminnya itu sama-sama berfungsi. Ya. Jadi bukan banci yang seperti yang kebanyakan kita lihat ya, kalau banci yang kita lihat sini bencong gitu ya, itu alat kelaminnya pasti satu, ya kan? Alat kelaminnya satu. Ini nggak masalah, ya, nggak masalah. Ya, baik. Jadi Allah katakan lihat tadi fadil saya bagi laki-laki itu jatahnya adalah 2 kali bagian perempuan. Ya, ini banyak orang yang mempermasalahkan. Kenapa sih Allah kagak adil gitu ya? Kenapa kok laki-laki dapetin 2, ya kan? Perempuan dapetnya 1. Ada yang bisa jawab? Kira-kira kenapa? Hah? Kenapa kira-kira? Tanggung jawab. Tanggung jawab. Masya Allah. Ya. Kasih hadiah sekarang. Kasih hadiah. Ya. Tanggung jawab masalah apa? Ya. Tanggung jawab masalah nafkah. Ya. Jadi laki-laki itu punya tanggung jawab nafkah. Ya. Makanya Allah berikan jatahnya 2 kali lipat dibandingkan perempuan. Karena urusan nafkah itu jadi tanggung jawab laki-laki. Ya, mohon maaf misalkan, ya ada suami istri, ya, kemudian suaminya meninggal, punya anak. Nah suaminya ini punya saudara kandung laki-laki. Ketika si suami ini meninggal, ya meninggalkan seorang istri dan meninggalkan seorang anak. Pertanyaannya, yang menjadi tanggung jawab nafkah terhadap anaknya ini siapa? Saudara kandung laki-laki. Ya, saudara kandung. Ini tanggung jawabnya. Berarti siapa? Pamannya. Ya. Jadi si istri ini sebenarnya nggak usah pusing dulu. Jandanya ini nggak usah pusing. Ya. Kenapa? Karena sudah ditanggung sama keluarga. Itu untuk sedekah. Ya. Baik. Jadi untuk hak perwalian, ya, tanggung jawab nafkah itu ada pada jalur laki-laki. Sementara kemarin saya katakan bahwa kalau hak untuk pengasuhan itu jatuh pada jalur perempuan. Ya. Jadi seperti meninggalnya Vanessa dengan Bibi, ya, secara bersama-sama, ya, ini hak asuh terhadap Galaxy Sky ini ada pada jalur siapa? Keluarga Vanessa.
Sementara ya untuk tanggung jawab masalah nafkah itu ada pada jalur laki-laki. Ya, makanya hartanya si Galaskai ini sebenarnya yang bertanggung jawab untuk ya menjaganya ya selama Galaskai masih kecil ya belum dewasa. Ini siapa yang bertanggung jawab? Yaitu dari keluarganya si bibi, ya dari keluarganya bibi. Jadi semua harta warisannya si Galaskai ini mestinya baik yang dia terima dari si bibi maupun yang diterima dari Vanessa, ya ini menjadi tanggung jawab keluarganya bibi. Ya. Oke ya, jadi si Galaskai ini ya hartanya tanggung jawab keluarga si bibi, sementara hak asuhnya ada di tangan keluarganya si Vanessa, hak asuhnya ya hadonannya itu ada di keluarga Vanessa. Nah, jadi itu alasannya kenapa ya Allah Subhanahu wa taala ya memberikan jatah laki-laki itu 2 kali bagian perempuan. Ya. Jadi kita jangan sok tahu ya, mau dalam bagi rata aja gitu ya. Yang adil itu bagi rata atau kakak kita kan. Ya, tapi kata Allah bukan, yang adil itu bukan bagi rata. Ya, yang adil itu justru adalah dengan membagi 2/1. Ya, yang perempuan itu hakikatnya ya meskipun dibagi 1 itu gede. Ya bagiannya 1, ya itu bagiannya gede. Ya, kenapa? Karena perempuan itu Pak, hartanya sebenarnya abadi gitu. Ya, kalau dia agak bolos, hartanya perempuan itu abadi. Ya, gimana sih logikanya? Ya kalau seandainya dia punya suami, ya kalau seandainya dia punya suami, ya untuk urusan kebutuhan pokoknya itu tanggung jawab siapa? Tanggung jawab suami. Jadi kalau perempuan dalam sebuah rumah tangga dia bekerja misalnya, suami bekerja, perempuan bekerja. Nah, ini hartanya perempuan ini akan sangat mudah berkembangnya dibandingkan dengan harta laki-laki. Kenapa? Karena kalau harta perempuan dia dapat pada kebutuh itu, ya nggak berkurang. Ya, kalau cuma sekedar untuk menjalankan yang wajibnya saja, ya kebutuhan pokok semua ditanggung suami. Jadi ketika istri mendapatkan gaji, ya otomatis ya hartanya si istri ini akan terus terakumulasi, ya terus terakumulasi. Nggak bisa nggak berkurang lagi, nggak berkurang. Kecuali kalau istrinya memang konsumtif, ya kan? Nah ini lain ceritanya. Konsumtif, ya kalau gajian dia beli tas, ya merek Louis Vuitton, ya kan? Yang harga 2 juta misalnya kan? Atau dia pergi hangout dengan teman-teman kerjanya misalnya kan? Yang setiap hangout itu nggak kurang dari 500.000 1 juta kan dia habiskan. Ini lain cerita, ya. Jadi perempuan sebenarnya hartanya dia diberikan dengan laki-laki. Nah, kemudian yang berikutnya, yang kedua, nah ini ya penyimpangan yang kedua yang sering kita temukan yaitu seringkali kita menunda pembagian waris, kuburannya belum kering, ya kuburan belum kering belum ngomong warisan, itu tabu, ya di tengah-tengah masyarakat kita itu ada semacam ya apa namanya ya pendapat seperti itu, persepsi seperti itu. Kalau kita ngomong warisan di saat kuburan belum kering itu tabu, ya padahal justru yang seharusnya kita lakukan itu adalah ya sesegera mungkin, ya sesegera mungkin, ya ketika orang yang meninggal dunia itu ya meninggalkan harta warisan, maka harta itu sesegera mungkin ya kita langsung alokasikan kepada siapa yang berhak, ya. Nah, jadi mengapa mereka itu menganggap bahwasannya mereka perlu menunda pembagian waris? Ini di antara alasan-alasannya, ya. Yang pertama
untuk menguasai. Ya, seorang ibu misalnya kan, seorang istri ketika tinggal mati suaminya, ada anak-anaknya, ya, anak-anaknya itu sudah pada dewasa sebenarnya. Ya, sengaja ibunya nggak mau bagi waris langsung itu. Kenapa? Karena dia ingin menguasai itu, ya, dikuasai harta. Ya, padahal kan seharusnya tidak demikian. Ya, kalau suaminya meninggal maka bagian ibu, jatahnya ibu itu, ya, kalau dia punya anak itu hanya 1/8, hanya 1/8. Ya, sisanya yang 7/8 itu miliknya siapa? Anak-anak. Kalau ada anak laki perempuan maka itu sisanya jadi milik anak-anaknya. Ya, kalau memang ada bapaknya si mayit masih ada, ibunya mayit masih ada, maka ini jatah ibu bapak ibunya ada 1/6. Bapaknya dapat 1/6, ibunya si mayit dapat 1/6, istrinya hanya 1/8, dan anaknya ada sisanya. Sobat. Ya. Nah, ini terkadang si ibu ini sengaja nggak mau dibagi-bagi dulu. Nanti dia yang menguasai. Ya, apalagi kalau seandainya aset yang ditinggalkan oleh si mayit itu adalah aset yang produktif, ya, yang setiap bulan menghasilkan uang. Ya, misalnya apa? Ya, kontrakan, gitu ya, kontrakan, ya, ruko, ya, air itu ini hasilnya. Ya, puasa itu. Nah ini ibunya ini, ya, zolim dia, zolim. Kalau memang semua dikuasain sama dia itu zolim. Ya, selama dia menguasai itu harta waris itu berarti dia zolim kepada siapa? Ahli waris yang lain. Ya, zolim kepada ahli waris yang lain. Makanya harus segera bagi supaya tidak ada kezoliman di dalam. Itu alasan utama kenapa kita harus segera membagi waris itu. Ya. Kemudian yang kedua, alasan yang lain yang mereka menunda membagi waris itu karena menunggu laku dijual, ya kan? Jadi kalau ya, dalam konsepsi kita ini, ya, yang namanya bagi waris itu kalau sudah terjual gitu. Padahal kan waris itu nggak mesti harus dijual dulu, ya. Rumah yang kita tempatin, yang ditempatin oleh almarhum, ya, kemudian ketika dia meninggal, maka ya itu sudah bisa langsung dibagi waris, meskipun hanya dalam bentuk apa? Saham kepemilikan, ya. Jadi tidak harus dibagi dalam bentuk uang, ya. Kalau memang masih dalam bentuk aset tetap, ya, maka dibagi itu sahamnya berapa persen, ya. Sehingga nanti kalau ada hasil dari, ya, aset yang sudah dibagi saham tersebut, maka hasilnya itu nanti akan menjadi bagian dari haknya si ahli waris, sekian persen. Nah gitu saja. Jadi kalau tadi misalkan, oke, nggak apa-apa, ya, ibu yang mengendalikan ini harta misalnya, nggak langsung dibagi, dipecah-pecah, enggak, pokoknya ibu yang mengendalikan harta. Tapi kalau ada hasilnya, maka hasilnya ini harus dibagi sesuai dengan porsi dari kepemilikan ahli waris masing-masing. Ya, harus seperti itu. Oke. Jadi nggak mesti harus laku dijual dulu, ya, nggak bisa dijual. Kemudian yang ketiga, menunggu ayah ibu wafat, ya, menunggu ayah ibu. Jadi ini terkadang bukan ibunya yang salah gitu, ya. Bukan ibunya yang salah, kadang anaknya yang salah. Anaknya kagak enakan dia. Misalkan bapaknya meninggal, ya kan, ya ada ibunya, terus anak-anak ini tahu sebenarnya. Tidak ada haknya dia situ, tapi agak enak kalau udah mau sakitin waris dulu, ya, ibu masih ada, ya, tak aja kalau ibu udah meninggal baru kita bagi-bagi waris, ya, kayak gitu. Ini anak yang seperti ini maksudnya bagus, ya, supaya nggak menyinggung perasaan siapa, ibunya, ya, maksudnya bagus, tapi sebenarnya ini keliru, ya. Karena kalau kita membiarkan ibu menguasai itu harta waris, ya, yang ditinggalkan oleh bapak kita, ya, maka sama aja kita membiarkan kezaliman itu, ya, terjadi, ya, kezaliman terjadi, ya, dan antara dengan anak-anaknya, ya.
Jadi bagaimanapun juga kita kasih pemahaman ke ibu kita, ya, kasih pemahaman, Bu, ini saya seperti ini. Kan kita tahu ya bahwa yang namanya harta itu hakikatnya adalah titipan Allah, amanah Allah yang diberikan kepada manusia yang masih hidup. Ya, kalau manusia yang dititipkan itu sudah mati, ya, maka Allah sudah mewasiatkan. Kalau udah mati ini yang dikasih amanah, misalkan Pak Romi ini saya dikasih amanah sama Allah harta 10 miliar misalnya. Ya, kalau Pak Romi mati, ya bukan orang sudah nggak punya kekuasaan untuk ya mengatur harta gitu ya. Maka Allah bijaksana sekali, Kalau sudah kita meninggal, udah itu harta langsung buat jatah istri Pak Romi sekian, ya anak-anak Pak Romi sekian, udah dikasih tahu sama Allah. Ya, jangan kita tunda-tunda, kasih langsung. Kalau sekali kita tunda, otomatis harta itu jadi harta tak kuat, seolah-olah seperti itu ya. Padahal dalam Islam harta itu harus ada pemiliknya. Sehingga nanti diminta pertanggungjawabannya jelas siapa yang diminta pertanggungjawaban. Ya. Kalau kita nggak segera bagi, ya berarti ada potensi di situ di mana kita tidak akan bertanggung jawab terhadap harta itu ya, dalam pikiran kita. Karena kita nggak merasa punya harta tersebut. Tapi kalau saja kita dibagi dan kita merasa bahwa itu harta kita punya tanggung jawab terhadap harta tersebut. Coba sekarang logikanya begini, kalau harta itu dibagi, ya, harta itu nggak dibagi, misalnya, apakah dalam bentuk emas, dalam emas ataupun deposito, ya, di bank misalnya kan, dalam bentuk tabungan, harta amalum ini, ya, nilainya miliaran, nggak dibagi misalkan, ditaruh aja gede-gede di ibunya misalnya. Padahal itu ada haknya si anak. Ya, bertahun-tahun nggak dibagi. Ya, maka yang terjadi apa? Kan ada harta yang kewajiban kita dalam harta itu setiap tahun tuh ada gitu ya. Yang namanya zakat mal. Nah, kewajiban membayar zakat mal itu jatuh kepada siapa? Bukan kepada ibu, bukan. Kewajiban membayar zakat mal itu adalah zakat kepada kewajiban kepada orang yang punya harta sudah mencapai nisab dan sudah berlangsung selama 1 tahun haul. Itu kewajibannya. Ya. Jadi bukan ibu yang bertanggung jawab sendiri, tidak. Jadi kalau seandainya harta itu ada 10 miliar dalam bentuk tabungan, ya, atau dalam bentuk mulia, simpan dalam bentuk mulia, di situ mungkin ada jatah anak-anaknya, ya. Jadi anak-anak yang punya tanggung jawab terhadap kewajiban zakat mal sesuai dengan ya harta yang dia miliki di situ. Ya, jadi kalau seandainya kita biarkan nanti jadi punya aja ngatur, soalnya kita nggak bayar zakat ibunya, ya mungkin bisa dia bayar, bisa dia tidak, ya. Nah, ini menunggu ayah ibu wafat ini adalah sesuatu yang keliru, ya. Tujuannya baik, tapi hakikatnya adalah suatu kesalahan besar, ya. Dan yang keempat, ini alasannya kenapa pesan jangan dibagikan. Jadi sebelum meninggal ada orang tua kadang berpesan, nah nanti kalau meninggal ini tolong ya harta kaya jangan dibagikan, ya, jadikan harta Allah di sana. Jadi pesan-pesan semacam ini adalah pesan yang keliru, ya. Wasiat semacam ini adalah wasiat yang keliru, ya. Sama saja kita wasiat ini adalah wasiat untuk menentang syariat Allah. Allah sudah mewasiatkan tadi segera dibagi, ya. Tapi ketika kita berwasiat kepada keluarga kita, tolong jangan dibagikan dulu, misalkan sebelum sekian hari misalkan. Ini adalah pesan yang keliru, wasiat yang keliru, dan wasiat ini wajib kita tolak. Ya, wasiat orang tua seperti ini wajib kita tolak. Ya, nggak boleh kita jalankan ini, karena wasiat ini bertentangan dengan syariat. Ya, baik. Kemudian ancamannya, nah kenapa dia segera dibagi? Karena di sini ancamannya pertama adalah karena ada potensi kita makan harta anak yatim, ada potensi makan harta anak yatim. Ya, ibu misalkan tadi, ya kan, ibu yang memegang harta tersebut, boleh jadi itu karena nggak dibagi itu, ya, karena harta yang langsung dibagi akan terjadi potensi di mana seorang ibu memakan harta anak yatim. Padahal
si anak gitu. Dia main pakai aja karena dianggap anaknya masih kecil gitu kan. Ya nggak tahu. Padahal kalau seandainya kita bagi langsung, gitu ya, kita tahu sudah tahu posisi, oh jatah saya sebagai seorang ibu atau istri daripada almarhum itu cuma segini. Selebihnya itu jatah anak kita, ya, anaknya almarhum, ya. Jadi kalau seandainya kita mengkonsumsi yang lebih dari jatah kita, berarti sama ya kita memakan harta anak yatim, gitu. Meskipun yang makan adalah ibunya sendiri. Ya, karena itu adalah harta anak yatim. Ya. Wala taqulu amwal yatama zulman. Jangan kamu makan harta anak yatim, ya, dengan cara kezaliman. Ya. Kemudian yang kedua adalah makan harta haram. Ini ancaman yang kedua. Potensi kalau kita menunda bagian wajib ada ancaman makan harta haram. Gimana sih logikanya? Memakan harta haram. Itu tadi, ya, ada orang yang mendapatkan jatahnya itu, ya, katakanlah dia jatahnya cuma 1 miliar misalnya. Jatahnya cuma 1 miliar. Ya, tapi dia justru menempati atau mendapatkan aset sampai 2 miliar. Kenapa? Ya karena mungkin dia dianggap adalah bagian aja anak perempuan misalnya, ya, anak perempuan. Ya, ada seorang mayit meninggalkan 2 orang anak, 1 anak perempuan, 1 anak laki-laki. Ya, harusnya jatah anak laki-laki ini adalah 2 kali bagian anak perempuan. Ya, ketika si mayit meninggal, kemudian harta yang tinggalkan gara-gara 2 rumah, di mana 1 rumah itu harganya nominalnya 1 miliar, 1 miliar, 1 rumah 1 miliar. Kemudian udah main tempat-tempatin aja gitu, main tempat-tempatin aja. Udah ini anak laki-laki tempat rumah sini, anak perempuan tempat rumah sini. Ya, tanpa kita menghitung terlebih dahulu berapa hak laki-laki yang sesungguhnya, berapa hak perempuan yang sesungguhnya, anak perempuan yang sesungguhnya. Jadi ketika kita mendapatkan rumah ini yang punya potensi makan harta haram itu siapa? Anak perempuan. Anak perempuan. Kenapa? Karena anak perempuan itu katanya cuma separuh dari laki-laki. Jadi kalau harta yang tinggalkan itu cuma 2 miliar, ya, di mana berbentuk rumah harganya 1 miliar, ya, maka anak perempuan tersebut, ya, dia punya potensi makan harta memakan harta haram dari jatahnya yang laki-laki. Harusnya kalau 2 miliar tadi, laki-laki itu jatuhnya berapa? 2/3. Ya? 2/3. 2/3 apa? Begini aja deh, kita yang gampang ya. 1,5 miliar, 1,5 miliar. 1 rumah harganya 1,5 miliar. 2 rumah jadi harganya berapa? 3 miliar. Kalau harta 3 miliar kan gampang. Anak laki-laki, ya, dapatnya 2 miliar, anak perempuan dapat 1 miliar. Ya. Nah, ketika si anak perempuan ini dia menempati harta, menempati rumah yang harga 1,5 miliar, berarti dia makan harta haram ini, ya, 1,5 miliar. Kalau saja tidak dibagi terlebih dahulu, meskipun kedua-duanya ini sudah saling ikhlas, misalkan, dalam ini, oke. Tapi belum dibagi prosesnya, pembagian belum dibagi nih, belum dibagi gitu kan. Udah main tempat-tempatin aja kan, selama berpuluh-puluh tahun di tempat itu. Maka selama berpuluh-puluh tahun itu pula kita berpotensi memakan harta haram. Ya. Jadi solusinya bagaimana ya? Solusinya harus dihitung dulu. Hitung dulu. Kalau sudah ketahuan, oh ternyata nih bagian abang, ya, bagian abang itu 2 miliar, bagian aja 1 miliar. Nah, bagian abang itu ada di sebagian rumah ada nih, ya, yang 1,5 miliar ya. Ini aja deh, ya, abang sudah mengikhlaskan, ya, yang 1,5 miliar ini abang hibahkan dulu aja. Nah, tenang, kalau kayak gitu kita dapat pahala, ya, laki-laki, ya, yang perempuan dapat hibah, gitu kan, dapat harta. Tapi kalau selesai laki-laki bilang, dek, maaf ya, itu kan ada jatah abang 1,5 miliar itu ada di rumah aja. Ya, ini gimana dek? Ya, mau dibeli atau mau sewa aja nih, ya kan? Kalau dia katakan mau dia minta itu kan supaya dibeli aja, ya, maka si adik ini wajib membeli, adik ini wajib membeli, ya. Kalau saja si abang ngomong, dek, pokoknya itu yang jatah abang yang 1,5 miliar itu, cuma ada itu, ya, separuhnya itu,
yaitu abang ada yang mau beli silakan. Kalau ada yang nggak beli ya udah nanti abang apa namanya dibelah. Ya, yang di atas setengah miliar rumah itu abang belah. Abang mau jual ke orang lain. Gimana deh? Mau beli kan enggak? Ya beli bang, tapi duitnya ntar ya utang. Boleh nggak gitu? Boleh. Ya, ya bang ada yang beli lah. Ya, tapi duitnya nggak sekarang ya, tahun depan. Boleh nggak? Boleh. Ya. Atau kalau saja si abang bilang bang, dek, ini rumah yang jatah abang setengah miliar di depan ada itu. Ya, abang mau sewakan aja, ya ke ada. Kalau rumah ada mau, silakan. Kalau enggak nanti abang ke orang lain. Ya, ya oke bang, nggak apa-apa, saya sewa. Bayar. Ya, sebulan apa? Gitu kan? Sewa kepada dek. Nah, itu yang harus kita lakukan. Ya, jadi karena itu haknya, kok tega banget si abang itu mungkin kok tega banget si abang sama si adik, ya bukan masalah tega-tegaan. Kenapa? Karena itu sudah menjadi haknya siapa? Si abang. Harta itu sudah menjadi haknya si abang, ya si adiknya ini ya dia harus mengerti karena itu harta adalah miliknya abang, maka sudah menjadi apa namanya, siapa itu dia memperlakukan harta itu sesuai dengan ya yang dia inginkan. Kalau dia mau jual, silakan dia jual. Mau disewakan, silakan disewakan. Ya, atau mau dihibahkan, ya silakan dihibahkan. Ya, dan setelah dia kan kasih apa ini nggak berdosa, nggak bisa dia mau jual dia berdosa. Ya, karena harta dia. Tapi yang punya tega banget gitu ya. Ya, kasihan juga pengen adanya susah misalnya. Masa sih kita gak punya rasa beli keluargaan gitu, keluargaan. Ya, tentunya kita akan melakukan adik kita lebih berbeda lah dibandingkan dengan orang lain. Kalau sama orang lain aja kita mau berbagi, masa dengan adik sendiri kagak mau bagi kebangetan gitu, ya kebangetan. Ya, oke. Baik. Yang berikutnya, ya ancamannya ini termasuk dalam kategori ancaman orang yang tidak amanah. Ya, tidak amanah, ya karena Allah ya sudah mengamanahkan judulnya Allah mengamanahkan setiap harta itu Allah amanahkan kepada yang hak gitu. Jadi kalau seandainya dia tidak berarti ada potensi ada di sifat tidak amanah. Ya. Baik, kemudian tentunya ada unsur kezaliman. Iya pasti. Ya, ketika kita menggunakan hak orang lain dengan tanpa izin kepada yang punya, sama aja kita zalim sama orang itu. Gosok kita, ya, zalim, ya. Makanya kita harus ngomongkan dulu, bagi-bagi dulu gitu kan. Kalau sudah kita bagi-bagi, kalau kita kasih tahu, oh iya, anaknya ini saya pakai ya, ini minta izin begitu. Oh silakan pakai, alhamdulillah kita pakai. Ya. Baik, kemudian yang berikutnya yang kelima itu adalah sifat munafik itu tidak amanah tadi kan. Ya, orang munafik itu salah satu cirinya apa? Kalau dia diberi amanah dia berkhianat. Ya. Jadi ada potensi kita punya sifat munafik ya. Baik. Nah ini dalil-dalilnya. Dalilnya itu namanya kita mazluman yang namanya munafik itu nama Allah ya. Surat An-Nisa. Jadi ayat 10 ini adalah ayat waris ya. Ayat waris kan 11, 12, 13, 14. Jadi ayat waris itu muncul ya sebelumnya itu adalah ayat tentang memakan harta anak yatim. Artinya apa? Kalau syariat waris ini tidak dijalankan, maka akan ada potensi yang sangat besar memakan harta anak yatim. Terutama harta anak yatim yang kaya. Ya. Jadi yang dibahas dalam Al-Quran An-Nisa ini adalah anak yatim yang kaya. Kalau anak yatim yang miskin, nggak punya harta, nggak punya harta. Apa yang mau dimakan dari anak yatim? Ya. Jadi dia adalah anak yatim yang kaya. Ya, contohnya seperti Galas Kai tadi, ya. Galas Kai tadi. Ini hati-hati nih. Ya. Potensi memakan harta anak yatim sangat besar untuk keluarga besarnya sih Galas Kai. Ya. Innalladzina yakuluna amwalal yatama zulman. Ya.
secara zalim. Innama ya'kulu fi butunihim nar. Sesungguhnya dia memeran api sepenuhnya dalam perutnya. Ya. Wa sayaslawna sa'ira, dan dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Ya. Nah ini. Baik. Kemudian yang berikutnya kita lihat. Sebentar. Zalim ya, bahasa zalim. Hatul ghani zulmun kata Rasulullah. Ya, menunda pembayaran hutang oleh seseorang yang kaya adalah sebuah kezaliman. Ya, menunda pembagian waris ini juga potensi ya menimbulkan kezaliman. Ya, karena ada hak orang lain yang ingin kita sampaikan. Ya, kita kuasai itu hak lain. Dan selamanya kita zalim kepada orang yang berhak pada harta wajib. Ya. Oke. Udah jam 6 kurang. Baik, yang berikutnya yang ketiga. Ya, penyimpangan yang ketiga. Yaitu kita punya asumsi bahwa harta suami adalah harta istri. Ya, harta suami adalah istri. Ya, ini yang sering juga kita temukan. Jadi ada istilahnya itu seorang istri menganggap bahwa harta suami adalah harta istri, harta istri adalah harta istri, begitu kan? Nah ini pendapat yang keliru, ya. Pendapat yang keliru dalam Islam ya tidak ada harta yang merupakan harta bersama, ya. Harta itu yang masing-masing, ya. Supaya tanggung jawabnya jelas, ya. Harta itu masing-masing. Kalau memang harta itu dimiliki oleh suami, harta suami. Kalau memang harta itu hasil dari kerja istri, harta istri. Ya. Jadi nggak ada istilah harta suami adalah harta istri, harta suami nggak ada. Ya. Jadi kalau yang menjadi harta istri itu hanya sebatas yang pokoknya saja. Jadi kalau suami sudah memberikan yang pokok, ya, kebutuhan makan sudah diberikan, kebutuhan kesehatan sudah diberikan oleh suami, kebutuhan pendidikan sudah diberikan suami, untuk makan rumah sudah diberikan oleh suami, ya, maka sudah selesai, cukup. Nggak ada kewajiban yang lain setelah itu. Dari suami kepada istrinya nggak ada, ya. Jadi harta suami kalau mau masih istri itu harta suami, nggak ada harta istri. Ya, hati-hati, ya. Nah ini penyimpangan, ya. Jadi ada istilah harta bersama, ya, harta bawaan, ya, yang sering kita dengar itu ya. Kemudian ada harta gono gini, ya. Jadi istilah-istilah ini adalah istilah, ya, harta bersama, harta bawaan, harta gono gini, ya. Ini adalah istilah-istilah yang merupakan pengaruh dari hukum Barat, ya. Di hukum Barat yang saat ini diadopsi oleh KHI, di dalam KHI kompilasi hukum Islam. Ya, maka dalam hukum waris ini kalau kita menyelesaikan hukum waris di pengadilan, ya, maka ini akan menjadi bagian dari salah satu pasal yang diterapkan KHI. Maka saya sarankan kalau seandainya ada urusan masalah waris ini, alangkah baiknya kalau diselesaikannya itu secara keagamaan. Kita nggak usah menggunakan hukum KHI. Kenapa? Karena di situ dia mengadopsi dari hukum Barat yang mana hukum Barat itu nggak sesuai dengan kayak Islam, ya. Kata gunung gini, ya. Ini dari Barat. Nah, kemudian yang tadi ada, jadi harta yang benar itu adalah harta masing-masing, ya. Jadi harta suami, harta istri. Ya. Nah, ini memang agak ribet gitu ya, tapi harus kita jalankan. Memang agak ribet tapi harus kita jalankan supaya kita selamat. Ya. Tanggung jawab terhadap harta tersebut. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah harta bersama sesuai akad. Nah, boleh ada harta bersama tapi ada akadnya. Misalkan begini, ya, ini rumah kita bangun secara bersama-sama. Rumah kita bangun secara bersama. Ya. Oke. Kita nggak tahu pasti berapa nilai yang dibutuhkan, berapa nilai yang ayah keluarkan, ya, kita nggak tahu.
maka di situ harus ditetapkan akadnya. Ya, ini aja lah kalau gitu sekarang kita sepakati saja. Ini mumpung kita masih hidup gitu ya, mumpung kita masih hidup kita sepakati saja. Rumah ini ya ada bagian ayah ya 60%. Ya, bagian ibu ada 50%. Kita buat kerangka seperti itu. Ya. Ikhlas sebelumnya sudah ikhlas. Jadi kalau seandainya nanti ayah meninggal, maka ayah ya harta 60% itulah yang menjadi harta warisnya dibagi. Sebaliknya kalau ibunya meninggal, istrinya meninggal, maka yang 40% itu yang menjadi harta waris. Ya. Harta bersama ya disesuaikan dengan akad. Kemudian yang ketiga, ini kita ketahui bahwasanya antara suami dan istri saling mewarisi, ya. Jadi nggak ada istilah, ya suami nggak mewarisi, semua saling mewarisi. Makanya siapa yang meninggal duluan, dialah yang mewarisi, ya, kepada yang hidup. Kalau suaminya hidup, istrinya meninggal, istrinya mewarisi kepada suaminya. Ya. Kalau meninggal bareng-bareng gimana? Gimana kalau meninggal bareng-bareng? Suami istri meninggal bareng-bareng. Kalau suami istri meninggal bareng-bareng dan kita tidak menemukan ya cara bagaimana menentukan siapa meninggal duluan, setelah kita cari caranya dengan tim forensik segala macam kita meninggal, ternyata nggak ketemu siapa sih yang meninggal duluan gitu. Apalagi kalau seandainya meninggalnya di tenggelam misalkan, tenggelam, ya. Naik kapal laut, tenggelam, dua-duanya mayatnya nggak ketahuan, suami istri. Ayo, gimana cara menentukan siapa meninggal duluan? Bisa. Tanya sama si hiu, tiga hiu gitu. Siapa makan duluan, kan? Nggak bisa. Ya, nah ini kalau kayak begini, kalau tanya begini, maka yang dilakukan adalah keduanya tidak saling mewarisi. Ya. Jadi hartanya itu langsung dibagi, ya, langsung dibagi kepada ahli warisnya, ya. Jadi keduanya ini, ya, harta keduanya, harta suami istri itu langsung dibagi kepada ahli waris. Kalau misalkan ya istrinya meninggalkan harta 10 miliar, ya, suaminya punya harta 20 miliar, ya sudah. Nanti dari harta istri yang 10 miliar ini, ya, dibagikan kepada pertama keluarga si istri. Ayahnya istri ada enggak, gitu kan? Istri ada enggak? Bapaknya istri, ibunya istri ada enggak? Kalau ada kita bagi kepada ayahnya istri, ya, kemudian ibu istri, kemudian sisanya nanti buat anak. Nah, begitu pula nanti untuk yang hartanya suami juga sama. Ayahnya dapat, ya, ada enggak? Ya, nanti ada enggak? Kemudian saudaranya, ya. Kalau seandainya enggak ada anak, ya, saudaranya, ya. Atau kalau ada anak perempuan, ya kan? Maka saudaranya, saudara kandungnya, ya. Nah, ini dibagi itu. Oke ya. Baik kunna lakum walad falahunna summa mimma taraktum. Bila kamu punya anak, maka untuk istri-istrimu itu 1/8 dari harta yang kamu tinggalkan, ya. Nah, jadi kalau istri sebagai ahli waris daripada suami, istri itu dapatnya 1/8, Pak. Ya, 1/8. Kalau punya anak, ya. Kalau kita punya anak, baik kunna lakum walad, ya. Walaupun nasumun mimma taraktum, ya. Tapi sebaliknya istri sebagai ahli waris suami, kalau seandainya dia tidak punya anak, walaupun nasumun mimma taraktum, ya. Tidak punya anak, maka dapat seperempat, ya, seperempat. Oke. Kalau suami sebagai ahli waris, maka dapatnya berapa? Rubu. Kalau sudah punya anak, seperempat, ya. Kalau tidak punya anak, berapa dapatnya? Nisfu, ya. Walaupun nisfu, matarak aswan, ya. Dia dapat setengah kalau seandainya dia tidak punya anak. Ya, ini ada di ayat yang ke-12 surah An-Nisa. Ya. Oke. Baik, saya pikir itu dulu, ya. Nanti part dan seterusnya kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Silakan kalau ada yang mau diskusikan. Ya, silakan. Tadi ada larangan berkaitan dengan
bagian waris nunggu laku dijual atau nunggu ibu bapak itu ada larangan. Ya. Dan kemungkinan itu bisa jadi akan terjadi. Misalkan gini, jadi di suatu daerah itu ada yang memang dia dibilang dia punya rumah satu doang, dan di situ ditempati oleh satu keluarga. Kemudian si bapaknya juga dia kerjanya serabutan, dia nggak punya lahan sendiri. Nah kemudian bapaknya itu meninggal duluan. Bapaknya meninggal duluan. Di situ masih ada ibu dan anaknya. Kalau misalkan toh itu dibagi pada saat orang tua bapak itu meninggal, kayaknya kan nggak mungkin. Nggak mungkin. Karena rumah harta cuma dituntutnya doang. Ya, karena ibunya kalau misalkan mau dijual, itu rumah masih di tempat sama ibunya, anaknya juga. Ya, kalau misalkan dibagi, bagaimana baginya orang masih bersama-sama, itu gimana solusinya? Oke, baik ya. Nah, saya katakan tadi ya Pak, ya bahwa ini asumsi semacam ini yang membuat pembagian waris dan pembagian harta ada gitu ya. Ya, karena kita mengasumsikan kalau yang namanya dibagi-bagi itu harus sudah nih jatahnya sekian, ini jadi sekian, langsung kita bagi-bagi itu nggak mungkin itu seperti itu. Apalagi rumah satu-satunya kan, rumah satu-satunya anak banyak. Ya, kalau dibagi-bagi itu balik cuil seperti itu kan betul gitu kan. Nggak mungkin kita langsung petak-petakin nggak mungkin. Nah tadi apa? Rumusnya apa? Yang penting adalah kita tahu saham kita di dalam rumah itu berapa masing-masing. Ya, si istri kita kasih tahu ya dari rumah yang sepetak ini, anggap aja rumahnya kecil gitu ya. Ukuran cuma tipe 21 itu dibuat oleh istri sama anaknya 5 orang, jadi 21 ya. Itu kalau dibagi-bagi bagaimana? Dapatnya berapa gitu kan? Maksudnya dibagi dalam bentuk tanah gitu. Ya udah kita tentukan dalam rumah yang 21 ini ya hak mama ibu ya kalau berdasarkan hukum waris mama cuma dapat 1/8. Ya, kita kasih tahu ke ibu kita, mama dapat 8 ini, ya kita hitung aja 1/8, ya sisanya itu 1/8 ini jatah anak-anak. Nah anak-anak ada berapa? 5 orang ini misalnya 5 orang ini 2 anak laki-laki, 3 anak perempuan. 2 anak laki-laki itu jatahnya masing-masing 2 kali 2 sama dengan 4, ya. Kemudian anak perempuan jatahnya 3 karena ada 3 kan ya satu masing-masing kan 3, jadi 3 tambah 4 berapa? 7. Berarti yang 1/8 itu milik ibunya sahamnya ya kan, sementara si anak masing-masing yang perempuan dapat 1/8 juga ya, anak laki-laki dapat 2/8. Udah kita tentukan seperti itu aja Pak. Ini berarti ada saham kita di sini ya, dengan ketentuan tadi saham ibu dapat ada saham rumah ibu di sini 1/8-nya ya, anak laki-laki dapat 2/8-nya. Kita tentukan seperti itu Pak. Enggak mesti harus langsung dipakai begitu ya. Nah kalau suatu saat dijual itu rumah, saat itu dijual rumah, maka nanti nilainya hasil penjualannya itu tinggal dibagi aja 1/8 buat ibu, 1/8 buat anak perempuan, 28 buat anak laki-laki kayak gitu ya. Yang penting kita sudah tahu sahamnya masing-masing. Tahu Bapak? Jelas ya, jelas ya. Oke, silakan. Ada lagi? Ya, semua Pak. Ya, Pak. Bagaimana hukum Ustaz? Ini dia punya rumah 2, tapi orang tuanya belum meninggal. Oke. Nah, yang rumah 1 ini diwasiatkan kepada anak-anaknya. Anaknya ada 4. Anaknya berapa? 4. Laki berapa? Laki 3. Ya. Nah, yang rumah 1 ini yang akan dijual, orang tuanya berwasiat ini bagi rata untuk bertiga, tapi yang satunya yang bungsu itu nggak dikasih karena dia punya rumah 1 lagi untuk anak yang bungsu.
saja. Ya. Jadi yang rumah satu ini yang akan dijual dibagi 3, Ya. 2 lagi sama perempuan. Tapi sama pembagiannya. Itu bagaimana, Bu? Ya, kalau dibaginya pada saat si bapak masih hidup, itu boleh. Kalau masih hidup, ya, artinya itu bukan wasiat, itu namanya hibah, ya hibah. Tapi kalau seandainya, ya, dibaginya nanti tunggu bapak mati misalnya, nah, ya, ini ada rumah dua, ya, rumah yang satu nanti, ya, kalau ayah meninggal, ya, tolong dijual dan hasilnya nanti untuk 3 orang tadi, 2 orang laki-laki, 2 anak laki-laki, 1 anak perempuan dibagi rata. Ini wajib kita tolak wasiatnya. Ya, ini menjadi harta waris yang dibagi sesuai dengan ketentuan waris. Ya, nah, begitu pula terhadap harta yang kedua. Ya, harta yang kedua tadi, ya, rumah yang kedua, yang nanti itu akan dibagikan kepada siapa? Anak yang susu. Ya, kalau dibaginya pada saat dia masih hidup boleh, ya. Karena itu hibah namanya, dan hibah itu hak prerogatif dari yang punya harta. Mau dibagi kepada siapapun, terserah. Kagak ada aturannya. Ya. Tapi kalau namanya wasiat, ya itu ada ketentuannya. Satu, ketentuannya apa? Wasiat itu tidak boleh dibagi kepada ahli waris. Ya. Jadi kalau misalkan wasiat ini nanti kalau ayah meninggal, ya rumah yang kedua ini, ya, diwasiatkan oleh ayah diberikan kepada anak yang bungsu misalnya. Tidak boleh, ya. Karena ini wasiat ini nggak boleh kepada ahli waris, karena anak bungsu itu masuk ahli waris. Ya, nggak boleh kita berikan wasiat. Dan syarat yang kedua, wasiat itu tidak melebihi 1/3 dari harta yang ditinggalkan. Ya, dari harta yang ditinggalkan. Ya, jadi kalau sudah tidak sesuai wasiatnya tolak. Kalau ditolak berarti bukan sebagai harta ini lagi, tapi harta waris. Ya. Jelas ya? Oke, baik. Ya, silakan. Ada seorang bapak meninggalkan warisan taruhlah 1 rumah, 1 kontrakan. Ya. Anaknya 2, masih kecil. Ya. Otomatis kan biaya hidupnya dari paman-pamannya. Betul. Ternyata paman-pamannya nggak ada yang membiayai hidupnya. Nggak mampu. Mampu pada mampu, tapi nggak mau biayain. Nah, nggak tahu lah. Si ibu ini kontrakannya diambil untuk membiayai hidup anaknya ini yang masih kecil. Ya. Itu termasuk jual lima kan? Tidak, karena itu kebutuhan pokoknya dia. Sekarang anaknya udah belasan. Ya. Apakah itu harus dibagi warisan? Kalau sudah dewasa dibagi lagi, dikasih tahu, nah ini kamu punya harta sekian. Kalau seandainya belum dianggap cukup dewasa, maka jangan dibagi dulu, karena khawatir dia tidak bisa mengelola dana uang tersebut. Ya, kalau sudah dewasa itu wajib kita berikan. Silakan dibuka Quran surat An-Nisa itu. Di awal-awal surat An-Nisa itu jelas sekali, ada ketentuannya. Ya, dimana kalau sudah mencapai usia dewasa maka segera dibagi, ya, dibagi kepada anak. Ya. Kalau belum dewasa maka tahan dulu, ya, tahan dulu sampai dia mengetahui, ya, sampai dengan dia dewasa baru kasih tahu, gitu. Jelas, ya, sip. Ada lagi, ya. Harta yang masih terluka itu gimana? Harta apa? Karena ini kan tinggalin rumah, Ya. itu masih pakai berapa tahun gitu. Oh gitu, ya. Itu apakah harus dilunasi dulu apa? Iya, utang itu lunasi dulu, ya. Utang itu lunasi dulu, Jadi ya. Hah? lunas lagi lagi. Setelah lunas baru dibagi. Jadi utang itu masih pakai duit siapa? Pakai duit siapa? Duit ahli waris. Kalau memang rumah itu rumah ahli waris, ya. Rumah itu rumah ahli waris, rumah itu rumah pewaris si mayit, ya. Rumah itu memang rumah milik mayit, ya. Dia punya hutang, maka sebaiknya selesaikan dulu hutangnya, ya. Ambil dari mana? Ambil dari hartanya tersisa tadi, ya. Rumah itu
bisa dijual berapa atau bukan dijual ya, bukan dijual, dipotong aja dari total nilai rumah tersebut ya, dipotong dari total nilai rumah tersebut ya, kemudian nanti dikalkulasikan ya, sisa berapa nanti baru dibagi untuk ahli waris. Iya, saya bagi waris ya, tetap yang namanya hutang itu kewajiban siapa? Ingat, hutang itu kewajiban yang hutang ya, hutang itu kewajiban yang hutang, bukan kewajiban ahli waris ya. Jadi hutang itu tidak bisa ya, diwariskan ya, hutang itu tidak bisa diwariskan ya. Bagi-bagi bos, tapi bagi-bagi. Enggak, hutang itu menjadi kewajiban yang berubah ya. Jadi hutang itu enggak merupakan kewajiban ahli waris ya. Makanya kenapa? Ketika si mayat meninggal itu yang segera mau menceritakan itu bayar hutang itu dari mana? Bayar hutang itu nanti jadi hartanya si almarhum. Ambil dari almarhum. Wasiatnya ambil dari almarhum. Hutangnya dulu bayar. Hutangnya dulu ambil dari almarhum. Udah selesai hutangnya dibayar. Wasiatnya ada ngasih makan. Kalau uang sesuai syariat tenaga. Ya, masih ada sisa, masih ada jadi harta waris. Gitu. Jadi nggak bisa langsung dibagi bagian harta waris baru hutangnya beres. Ya, bayar dulu tadi almarhum itu. Baik, saya pikir cukup dulu ya. Untuk pertemuan ini mudah-mudahan kita bisa bahas kembali nanti pada pertemuan yang akan datang. Ya, sekali lagi kalau ada hal-hal yang terkait dengan masalah waris ini silakan ya, tidak usah segan-segan konsultasi aja, konsultasi dengan saya nanti, insyaallah ya saya akan bantu sesuai dengan kemampuan yang saya punya ya. Jadi nomor teleponnya silakan catat ya. 021. Oke, demikian mari kita